Oke, kali ini saya akan membahas tentang sekolahan, tentang ilmu yang diajarkan di sekolahan, kurikulum yang diajarkan di sekolahan, di mana banyak orang yang berpendapat bahwa ilmu sekolahan itu tidak bisa diterapkan di kehidupan nyata. Jadi kurikulum yang diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA itu tidak bisa diterapkan di dunia kerja, sehingga banyak orang yang bekerja, mereka itu tidak bisa mengamalkan, tidak bisa menerapkan ilmu yang mereka pelajari, karena di dunia kerja itu tidak membutuhkan ilmu-ilmu seperti itu ya. Misalkan kalau di sekolah ada di bidang matematika ada rumus parabola. Rumus parabola itu rumus yang digunakan untuk menembakkan sebuah mortir. Mortir itu bazooka di bawah tanah ditembakkan ke arah musuh, dan itu mengukurnya dengan rumus parabola. Dan itu ilmu sangat, ya kemungkinan hanya 0, berapa sekian persen orang bisa mengamalkan ilmu itu ya di bidang militer tertentu. Nah, jadi dari sinilah muncul banyak orang yang berpendapat bahwa ilmu sekolahan itu sudah tidak berguna lagi ya. Jadi banyak, terutama apalagi ekonomi dan sebenarnya kalau masalah ekonomi tidak usah sekolah ekonomi, sehingga banyak sarjana ekonomi yang masih menganggur gara-gara ilmu yang mereka pelajari di sekolahan, di kuliahan tidak sesuai dengan ilmu yang ada di pasar. Jadi mereka hanya melajari apa yang ada di kertas, dan sedangkan di pasar itu situasinya sangat berbeda 180 derajat. Sedangkan ilmu di pasar itu sebenarnya mudah, ilmunya sedikit, cuman ilmunya berat sedikit tapi bernilai. Dengan ilmu di sekolahan itu banyak tapi tidak ada nilainya, karena tidak bisa diterapkan, hanya teori dan teori saja. Nah, dari sinilah kenapa guru-guru ekonomi itu bukan seorang pengusaha. Ya seharusnya secara logika guru ekonomi itu harusnya pengusaha yang hidupnya sudah mapan, ekonominya sudah bagus, itu mengajar ekonomi, cara mengatur ekonomi, cara mengelola ekonomi, dan itu seharusnya pengusaha, bukan guru ekonomi yang notabene-nya dia mencari uang dari hasil mengajarnya itu. Bahkan ada yang kalau bukan PNS itu gajinya hanya ratusan ribu, kalah sama seorang kuli bangunan, seorang pekerja di toko yang tidak tahu apa-apa soal ekonomi. Mereka cuma bisa bekerja dan mendapatkan uang yang lebih. Nah, dari banyak berbagai tokoh seperti Deddy Corbuzier, dia pernah membuat sebuah video bahwa sekolah itu gak guna. Ya, banyak sekali statement yang dikeluarkannya. Dan kemudian guru gembul ini katanya seorang guru PPKN, guru pendidikan kewarganegaraan. Tapi jika Anda melihat di guru gembul channel, guru gembul sekolah, itu pasti keluarnya statement negatif tentang sekolahan ya, statement negatif tentang sekolahan. Sekolah itu gak guna lah, sekolah itu sebuah monster, sekolah itu membunuh bakat minat anak, karena di situ ada unsur pemaksaan. Dan dari banyak stand up komedi yang menyindir semua itu, tapi mungkin itu belum dapat tanggapan dari pemerintah. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, sebenarnya kenapa di Indonesia kurikulumnya seperti ini? Kenapa di Indonesia mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak berguna bagi masyarakatnya? Dan pelajaran di Indonesia itu terlalu sulit. Ya, pelajaran Indonesia itu menurut berbagai sumber itu paling sulit ya. Tidak tahu di Asia atau di dunia itu termasuk kurikulum yang paling sulit. Ya kemungkinan Indonesia mengadopsi kurikulumnya di negara-negara maju, sehingga negara yang maju mereka punya fasilitas yang mumpuni, sehingga ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu berguna. Tapi kalau di Indonesia yang fasilitasnya sangat minim, itu tidak berguna, karena kebanyakan Indonesia itu tidak butuh pelajaran SMP, SMA, mereka hanya
butuh bekerja sebagai kasir, sebagai karyawan di toko maupun di pasar. Dan dari sinilah muncul sebuah pertanyaan. Lalu siapa yang bikin kurikulum seperti ini? Apakah mungkin ini sebuah konspirasi? Apakah ini ulah dari organisasi tersembunyi seperti PKI yang beberapa tahun terakhir digembor-gemborkan kemunculannya PKI itu? Ya mungkin saja ada beberapa organisasi gelap yang membuat sebuah kurikulum seperti ini, sehingga kita itu sebenarnya terjajah ya. Dengan sekolah itu sebenarnya kita itu bukan merdeka, kita itu sebenarnya terjajah. Kenapa kok terjajah? Karena kita itu dipaksa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Dan yang pertama yang paling parah itu adalah masa muda anak itu hilang. Jadi anak itu seakan-akan anak itu dididik untuk menjadi koruptor. Nah, kenapa kok dididik menjadi koruptor? Karena banyakkan mereka itu menyontek. Kalau mereka dipaksa belajar, mereka tetap tidak bisa. Mereka terpaksa harus menyontek biar mendapatkan nilai. Jadi sekolah itu bukan untuk mencari ilmu, tapi hanya untuk mengejar nilai itu. Entah alasannya karena biar sekolahnya masih mempertahankan kredibilitas. Dan yang tidak kalah mencengangkan adalah seorang anak harus menguasai seluruh mata pelajaran. Misalkan 12 mata pelajaran harus dikuasai dengan nilai di atas KKM. Padahal satu guru itu hanya menguasai satu pelajaran. Ya, ironinya di situ. Dan kemudian jadi sistem sekolahan itu membunuh minat bakat anak. Dan juga yang tidak kalah parah adalah menjadikan anak itu sebagai budak ya. Jadi sekolahan itu, makanya saya katakan mungkin saja sekolahan itu adalah program dari sistem penjajahan baru yang tidak kita sadari ya. Saya ulangi, sekolahan itu adalah penjajahan model baru yang tidak kita sadari. Karena apa? Karena kita itu disuruh menjadi budak, diajarin mental menjadi budak, bukan menjadi pemimpin, bukan untuk berkreasi, tapi kita itu harus mencontek. Jadi otak kita itu dibuat seperti komputer. Jadi kita hanya disuruh menghafal dan menulis, kemudian setelah lulus hilang ilmunya. Jadi kita dipaksa untuk seperti itu. Dan mungkin sekian kesimpulan, mungkin banyak yang mungkin saya sampaikan tapi membutuhkan waktu lama untuk menyampaikannya, untuk menyusun kata-kata. Dan kalau masalah seperti ini, lihat saja channelnya Guru Gebul Channel. Kita sekian, semoga bermanfaat. Dan kalau ingin berpendapat, silakan berpendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.